Bab 40. Apakah kamu tahu siapa dia? Plak! Suara tamparan yang sangat jernih bergema di seluruh pusat kebugaran. Anton merasa wajahnya seperti ditabrak mobil yang melaju kencang. Dia berputar beberapa kali di tempat dalam seketika. Tidak menunggu Anton berdiri dengan stabil, Valentino menendang dada Anton lagi bagaikan kilat. Tenaga yang menakutkan meledak dalam seketika, lalu tubuh Anton ditendang terbang sejauh 6-7 meter. Anton tidak memedulikan apa yang dikatakan Valentino. Dia segera bangkit saat jatuh ke lantai dan memberi perintah pada bawahannya sambil menunjuk Valentino. 7-8 lelaki kekar segala menyerang kemari, seolah-olah ingin mencabik-cabik Valentino dalam seketika. Valentino tidak mundur setengah langkah pun. Tatapannya sangat dingin, lalu dia melawan sekelompok orang yang menyerang kemari. Ya ampun, Valentino! Seru Angel dengan terkejut. Dia melihat Valentino seorang diri melawan 8 orang, tetapi temperamennya tidak kalah sama sekali. Tamparannya bahkan bisa menjatuhkan seorang lelaki yang bertubuh kekar. Danu yang memiliki sifat keras kepala ini, kenapa bisa begitu kagum terhadap Valentino? Karena dalam bidang kebugaran yang paling dikuasai Danu sudah ditaklukkan oleh Valentino dan Danu merasa sangat iri terhadap fisik Valentino. Valentino selain memiliki fisik yang luar biasa dan tumbuh di keluarga seperti keluarga Wijaya, bagaimana mungkin bisa sama dengan anak-anak orang kaya di luar sana? Biarpun tidak memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik, setiap anggota keluarga Wijaya juga akan belajar beberapa jurus untuk melindungi diri sendiri. Pertempuran berlangsung dan suara terus berbunyi. Plak! Bam! Tong! Seiring suara jeritan dan suara kedua belah pihak saling bertabrakan, waktu telah lewat 1 menit, lokasi juga menjadi tenang kembali. Mereka hanya melihat Valentino berdiri sendirian di medan pertempuran. Bajunya sedikit kusut, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Sedangkan di bawah kakinya ada 7-8 lelaki kekar menutupi tubuhnya sambil menjerit kesakitan. Hawik tertegun, Chloe terkejut dan Angel membelalak mata indahnya dengan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Valentino yang tampak tidak berguna dalam mata orang lain bahkan bisa begitu hebat dalam berkelahi. Adegan satu orang melawan beberapa orang, bukankah hanya akan muncul dalam televisi? Sekarang melihatnya secara pribadi, benar-benar membuat orang tidak bisa menerimanya. Anton juga kebingungan. Tubuh Valentino yang tidak kekar sama sekali, kenapa bisa begitu hebat? Harus diketahui bahwa orang-orang yang bisa menjadi pelatih kebugaran di sini, pasti telah kebugaran selama 5 tahun ke atas dan kekuatannya juga tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun di depan Valentino, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkisnya. Valentino bahkan bisa langsung menjatuhkan seseorang dengan satu tamparan. Seberapa seramnya kekuatan Valentino? Mungkin, hanya Kak Danu yang bisa mengalahkan Valentino. Memikirkan Danu, mata Anton penuh dengan harapan lagi. Bocah, matilah kamu, Hawik adalah tamu VIP bos kami. Apakah kamu tidak tahu seberapa menakutkannya Kak Danu dan latar belakangnya Kak Danu? Valentino menggelengkan kepala. Tahukah kamu sebenarnya, aku tidak ingin memukul kalian sama sekali? Kalau bukan karena terpaksa, dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan Anton dan lainnya. Kata ini adalah kata yang dikatakan Valentino dalam hatinya. Sebab, berkelahi dengan semua pelatih pada hari pembukaan klub kebugarannya sendiri, Valentino merasa dirinya pasti orang pertama yang seperti ini. Siapa yang ingin merusak bisnisnya sendiri? Apapun yang kamu katakan telah terlambat, aku akan memanggil bos kemari sekarang. Anton mengira Valentino omong seperti ini karena Valentino takut dan wajahnya muncul sedikit hinaan. Valentino tersenyum dan menganggukkan kepala dengan acuh tak acuh. Suruh bos kalian datang saja. Ya sudah, karena Chloe dan Hawik terus bertingkah di depannya, maka Valentino juga tidak keberatan untuk membiarkan mereka melihat sedikit kehebatannya. Selesai mengatakan ini, Valentino langsung berjalan ke samping sambil menarik tangan Angel dan duduk. Valentino, kamu? Angel benar-benar tidak paham, kenapa Valentino masih bisa begitu tenang pada waktu seperti ini. Namun, orang yang bisa membuka pusat kebugaran begitu besar, bagaimana mungkin hanya orang biasa saja? Sekarang Valentino menghancurkan bisnis orang lain pada hari pertama pembukaannya. Tidak peduli orang yang memiliki kesabaran yang sangat baik juga tidak akan bisa menahannya. Tidak sulit dibayangkan bahwa hal yang akan dihadapi Valentino selanjutnya pasti tidak akan baik, bahkan akan sangat menyedihkan. Jangan takut, ada aku di sini. Valentino menghibur Angel lagi. Tidak tahu kenapa saat melihat tatapan Valentino, hati Angel tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. Akan tetapi, masalah ini benar-benar telah dibesarkan oleh Valentino. Valentino tidak memiliki koneksi atau latar belakang di kota Neo dan hanya kenal dengan keluarga Kusuma. Valentino juga diremehkan oleh seluruh anggota keluarga Kusuma. Siapa yang akan membantu Valentino melalui kesulitan kali ini? Oke, kamu tunggu saja. Selesai mengatakannya, Anton membalikan tubuhnya pergi sambil memegang hidungnya. Lihat nanti bagaimana kamu meminta ampun padaku. Hawik tersenyum sinis. Aku khawatir nanti kamulah yang akan meminta ampun padaku. Valentino menggosok ujung hidungnya, sekalian membuka minuman berenergi di atas meja dan memberikannya pada Angel, lalu dia membuka 1 botol untuk dirinya sendiri. Angel benar-benar tidak bisa membayangkan kenapa Valentino bisa setenang ini dan masih memiliki mood untuk minum. Benar-benar tidak tahu dari mana percaya dirinya berasal. Chloe menyelangkan kedua tangannya di depan dadanya dan menatap kemari dengan dingin. Bam! Begitu selesai mengatakannya, pintu ditendang buka dengan kuat oleh seseorang.
Danu berjalan masuk terlebih dahulu dengan ekspresinya yang sedikit gugup. Danu segera kemari saat Anton berlari masuk ke dalam kantornya dengan penuh darah di wajahnya dan bilang padanya bahwa tamu VIP dipukul orang. Refleks pertamanya adalah ada orang yang berkelahi dengan Valentino, sehingga dia begitu panik. Namun, setelah masuk, dia melihat Valentino duduk di sana dengan baik-baik, lalu dalam seketika merasa lega. Danu sama sekali tidak peduli dengan orang lain, yang penting Valentino baik-baik saja. Angel semakin gugup, tapi Valentino tidak melirik ke sana, malah makan buah di atas meja. Penampilan Valentino seperti menganggap dirinya sebagai seorang penonton. Apakah Valentino tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya? Valentino setidaknya juga akan dipukul. Kak Danu, itu dia yang telah memukul tamu VIP kita. Anton menjulurkan tangan menyeka darah di hidungnya dan berkata sambil menunjuk Valentino dengan angkuh. Apakah kamu yang memukulnya? Danu tidak menjawab pertanyaan Anton, tapi menatapnya dan bertanya. Mendengarnya, Anton tercengang dan berpikir bahwa jangan-jangan Kak Danu sedang marah. Bos pasti sedang menyalahkan dirinya tidak melindungi tamu VIP dengan baik-baik. Saatnya menunjukkan kesetiaanku. Aku telah memukulnya. Kak Danu, aku telah memukulnya, tetapi aku tidak bisa melawannya. Seru Anton seolah meminta pujian. Aku tanya padamu sekali lagi, apakah kamu memukulnya barusan? Danu menjulurkan tangan menunjuk Valentino. Anton merasa nada bicara Danu sedikit aneh. Hawik dan yang lainnya di kejauhan juga menyadari ini, tapi mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Benar, aku telah memukulnya, aku juga menyuruh orang untuk memukulnya. Anton tertegun sejenak dan menjawab sekali lagi. Pelah! Begitu Anton selesai berbicara, telapak tangan Danu yang sebesar kipas itu menampar wajah Anton dengan ganas. Anton yang telah ditampar oleh Valentino dan wajahnya mendapatkan pukulan yang kuat lagi, ini membuat wajah di sisi lainnya menjadi membengkak dalam seketika. Kamu bahkan berani memukulnya. Apakah kamu tahu siapa dia? Danu menatap Anton dengan dingin. Danu tidak peduli apakah dirinya adalah salah satu pemilik klub kebugaran ini atau hal apa yang seharusnya dilakukan oleh statusnya ini. Dia hanya tahu bahwa Anton telah memukul Valentino, telah memukuli saudaranya. Kak Danu, dia telah memukuli tamu VIP, dia telah memukuli Kak Awik. Anton tercengang dan tidak mengerti dengan situasi di depan ini. Bab 41 dia itu bosku. Kak Awik menjadi tamu terhormat? Siapa dia hingga bisa menjadi tamu terhormat? Tanya Danu tanpa melihat ke arah Hawik. Wajah Hawik memerah seketika. Chloe yang awalnya dengan bangga melipat kedua tangan di depan dadanya langsung menurunkannya. Sebodoh-bodohnya Chloe, dia juga tahu kalau situasinya sekarang sedang tidak baik. Hawik, bukankah Anda bilang kalau mereka tamu kehormatan? Anton benar-benar tidak mengerti. Yang aku bilang itu Valentino, dia baru tamu kehormatan, mengerti? Kalau Valentino tidak ada, bagaimana mungkin Hawik bisa datang ke tempat ini? Danu adalah orang yang pendiam, tapi kali ini dia harus angkat bicara. Valentino menggelengkan kepalanya pelan karena dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Semuanya terdiam. Baik Hawik atau Chloe, Angel atau Anton, ekspresi mereka langsung berubah. Bahkan 7-8 pria kekar yang berjerit kesakitan di atas tanah pun menatap Valentino terkejut hingga melupakan rasa sakit mereka. Semua pusat perhatian tertuju kepada Valentino. Meski seperti itu, Valentino masih bersikap tidak peduli dan dengan santainya memakan kuacinya. Pada saat ini, Danu sudah datang dan tentu saja semua masalah yang ada tidak perlu lagi diurus secara langsung oleh Valentino. Krek, krek. Di dalam klub kebugaran hanya terdengar suara Valentino yang sedang memakan kuaci, tidak terdengar suara lain lagi. Ah! Tak lama kemudian, Anton menarik napas dingin, tapi dalam hatinya merasa sangat kaget. Memikirkan Danu yang dulu pernah bertanya kepadanya, apakah Anton pernah memukul Valentino atau tidak, tapi karena untuk menyombongkan dirinya sendiri, dia sampai mengulang perkataannya 2 kali bahwa Anton sungguh-sungguh pernah memukul Valentino. Sekarang Anton merasa sangat bodoh dan sangat ingin memukul dirinya sendiri. Kamu yakin kamu tidak salah? Dia itu Hawik, orang dari Departemen Pembelian Maple Rain Real Estate. Orang dari Maple Rain Real Estate. Hawik barulah yang merupakan tamu terhormat, kata Chloe dengan bergetar. Meskipun bos Maple Rain Real Estate ada di sini, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Valentino sedikit pun, kata Danu tanpa ekspresi. Valentino menggelengkan kepalanya tersenyum pahit. Maksud Danu sama saja seperti Valentino tidak bisa dibandingkan dengan Valentino sendiri. Orang lain mungkin akan berpikir kalau apa yang dikatakan Danu itu berlebihan, tapi Valentino tahu kalau Danu benar-benar berpikir seperti itu. Di mata Danu, tidak ada orang kaya ataupun miskin. Kalau kamu adalah temannya maka Danu akan membelamu sampai akhir. Tidak mungkin, gumam Chloe dengan bingung. Chloe selalu mengira kalau Hawik adalah tamu terhormat, yang dikatakan oleh Danu dan Valentino hanyalah orang beruntung yang bisa masuk ke sini. Valentino bisa masuk dan menikmati perlakuan VIP sepenuhnya hanya karena Hawik. Sekarang Chloe baru mengetahui seberapa bodohnya pemikiran dia. Ternyata Valentino adalah tamu terhormat di klub kebugaran ini. Sedangkan Hawik bisa masuk karena mengandalkan Valentino. Hawik merasa sangat ketakutan hingga tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Angel duduk di samping Valentino. Dia memperhatikan wajah Valentino. Valentino yang dipandang orang rendah karena tinggal di rumah istrinya sendiri, bagaimana mungkin bisa berubah menjadi tamu terhormat yang dibicarakan oleh Danu. Klub kebugaran seluas ini, setidaknya membutuhkan investasi miliaran.
Selain itu, orang yang tidak memiliki latar belakang tidak akan bisa membukanya, sementara Danu jelaslah bukan orang biasa. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa Valentino bisa mengenal orang sekelas Danu, apalagi Danu begitu hormat kepada Valentino? Angel tiba-tiba teringat pada saat dia pertama kali dia ingin bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Pada saat itu, Valentino berkata bahwa dia mempunyai teman yang bekerja di Maple Rain Real Estate, jadi menyuruh Angel agar tidak usah memikirkan masalah kerja sama tersebut. Hasilnya perkataan Valentino terbukti. Angel benar-benar bisa bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate dengan mudah. Mungkinkah hal itu benar-benar ada kaitannya dengan Valentino? Sampai saat ini, Angel baru menyadari kalau dia tidak mengenal Valentino sepenuhnya. Angel mengira kalau dia telah cukup mengenal Valentino, tapi apa yang dia pikirkan itu salah. Mungkin bisa dikatakan, kalau Angel hanya mengenal Valentino setelah dia menjadi menantu di keluarga Kusuma. Sedangkan masa lalu Valentino, dia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Dulu, Angel sama sekali tidak tertarik dengan masa lalu Valentino, tapi tidak dengan sekarang. Sekarang Angel sangat ingin mengetahuinya. Kalian besok tidak perlu datang bekerja, ujar Danu datar sembari melirik Anton sekilas. Danu hanya akan mengatakan kesimpulan karena Danu tidak tertarik dan malas memberikan penjelasan. Kak Danu, aku sudah salah. Anton tidak menyangka kalau dia harus kehilangan pekerjaannya hanya karena membantu Hawik. Beberapa pria kekar yang tergeletak di tanah juga bangkit dan memohon kepada Danu. Penawaran dan gaji yang diberikan oleh klub kebugaran Mapledon adalah yang terbaik di seluruh kota Neo. Siapa yang mau melepaskan pekerjaan sebagus ini? Kamu ingin memukulku, lalu aku memukulmu, kita sudah impas, ujar Valentino datar. Danu, biarkan mereka tetap bekerja di sini. Sekarang klub kebugaran baru saja dibuka, tidak mungkin tidak ada instruktur kebugaran. Dengan penawaran yang klub kebugaran berikan memang tidak sulit merekrut karyawan, tapi seperti ini pasti akan memberikan dampak. Anton sangat berterima kasih dengan Valentino, karena dia sama sekali tidak menyangka kalau Valentino akan membantu mereka berbicara. Kalian lanjutlah bekerja, ujar Danu. Chloe terdiam lagi, sebagai seorang bos besar, bagaimana bisa Danu sangat mendengarkan perkataan Valentino? Apakah ini benar-benar bukan mimpi? Sebenarnya siapa Valentino? Tanya Chloe tanpa sadar. Hawik dan Angel langsung melihat ke arah Danu, mereka juga sangat penasaran tentang identitas asli dari Valentino. Valentino itu bosku, jawab Danu dengan serius. Setelah itu dia berpamitan dengan Valentino sehingga meninggalkan Chloe, Hawik dan Angel yang kebingungan. Valentino ternyata adalah bos Danu Wirawan. Melihat seberapa hormatnya Danu kepada Valentino, mereka pun percaya apa yang dikatakan Danu itu benar. Dulu Chloe sempat berpikir kalau Valentino sengaja menyewa beberapa aktor agar bisa menunjukkan kehebatannya. Akan tetapi, setelah mendengar perkataan Danu, pemikiran Chloe yang sebelumnya langsung sirna. Hal ini benar-benar mengejutkan. Valentino yang terlihat tidak ada apa-apanya di mata orang banyak, ternyata adalah bos dari seorang bos besar. Chloe, Hawik dan Angel benar-benar merasa sangat terkejut. Sudah waktunya kita pulang. Setelah kuaci di tangan Valentino habis, Valentino pun berdiri dan membawa Angel pulang. Kalau Valentino ingin, dia bisa saja menyuruh Hawik untuk berlutut memohon padanya. Kalau tidak berbuat begitu, maka dia tidak bisa keluar dari klub kebugaran ini. Akan tetapi, Valentino bukanlah orang yang seperti itu. Apalagi masih ada Angel di sini dan sudah pasti Angel tidak akan membiarkannya berbuat seperti itu. Saat tangan Angel ditarik oleh Valentino untuk meninggalkan tempat itu, Angel benar-benar merasa sangat bingung. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Chloe dan Hawik saling memandang lalu mengikuti Valentino pergi meninggalkan klub kebugaran. Ruang VIP di klub kebugaran ini dibuat untuk Valentino. Kalau Valentino pergi meninggalkan tempat ini, Danu juga sudah pasti akan mengusir mereka. Mereka semua hanya diam selama perjalanan, semuanya tenggelam dalam pemikiran masing-masing. Hingga sampai di depan mobil, Chloe baru tersadar kembali. Setelah mengetahui suaminya Angel begitu hebat, Chloe pun merasa sedikit rendah diri. Akan tetapi, untuk apa dia merasa rendah diri? Mobil yang dia naiki sekarang adalah Toyota Prado dan mobil ini dibeli dengan uang Hawik sendiri. Tidak peduli seberapa hebatnya Valentino, mobil yang Valentino bawa juga hanyalah mobil pinjaman saja. Aha, meskipun Valentino memiliki teman yang kaya raya, itu juga tidak menandakan kalau Valentino itu kaya. Aku benar-benar sudah berpikir terlalu jauh. Chloe tersenyum dingin, lalu dia berpikir memangnya siapa yang tidak memiliki teman orang kaya. Kalau ingin mengatakan memiliki teman anak orang kaya, Hawik juga mengenal beberapa anak orang kaya di kota Neo. Chloe, kami pulang dulu. Angel berpamitan kepada Chloe. Meskipun sebelumnya Chloe tidak mau membantunya di klub kebugaran, Angel sudah berteman lama dengan Chloe. Angel tidak mungkin langsung bermusuhan dengan Chloe hanya karena itu saja. Kenapa pulang begitu cepat? Ayo kita berkeliling dulu menggunakan mobil Prado yang dibeli Hawik untuk merasakan seberapa nyamannya mobil Prado ini. Nada bicara Chloe terdengar sangat sombong. Bab 42 kalian tidak bisa duduk di mobil Prado ini lagi. Mungkin Valentino adalah tamu terhormat di dalam klub kebugaran itu, tapi kalau di luar, dia bukanlah siapa-siapa, bahkan mobil BMW usang itu juga adalah mobil pinjaman. Bisa-bisanya dia ingin membandingkannya dengan dirinya. Semakin Chloe memikirkan masalah yang terjadi barusan, semakin pula dia merasa jengkel. Semakin dia merasa jengkel, maka semakin pula dia ingin mencari alasan lain untuk merasa lebih unggul. Benar,
Bagaimanapun juga mobil ini adalah milikku, siapapun boleh duduk di dalamnya selama aku memperbolehkannya. Karena ini milikku sendiri, jadi aku berhak untuk menggunakannya sesuka hati. Hawik paham dengan maksud Chloe, dia tertawa pelan sambil membelanya dari sebelah. Sekilas Hawik melirik Valentino usai mengatakannya, maksud ucapannya sudah terpampang jelas. Hanya dengan mobil sendirilah baru bisa menggunakannya dengan sesuka hati. Jika mobil pinjaman, pada akhirnya itu tetap saja mobil pinjaman. Valentino menggeleng-gelengkan kepala dengan pelan, sampai kapan kedua orang itu akan memamerkan kecerdasan mereka yang dangkal. Tidak ada yang salah dengan perkataan itu. Semakin banyak kekurangan, maka semakin ingin pamer juga. Hal ini sangat jelas kalau kedua orang itu tidak hanya kekurangan uang, tapi juga kekurangan kecerdasan. Sedangkan mobil Prado milik Hawik, Valentino barusan sudah mendapatkan informasi mobil itu ketika dia sedang makan kuaci di ruang tamu klub kebukaran, sehingga dia merasa lucu di dalam hatinya. Saat ini, Valentino menatap Hawik dan Chloe seperti sedang menatap orang bodoh yang menyombongkan keunggulan mereka saat ini. Sudahlah, pulanglah dengan mobil Prado kalian. Valentino tertawa geli. Dia ingin membawa Angel masuk ke dalam mobil usai melontarkan ucapannya. Dia bahkan tidak memiliki niat untuk membongkar rahasia Hawik. Valentino, kenapa kalimatmu terdengar begitu iri? Chloe merasa tidak senang, tiba-tiba dia bergerak 2 langkah ke depan. Jangan pikir kamu bisa lupa diri hanya karena kamu punya teman yang kaya. Siapa yang tidak punya teman kaya? Mobil yang dibawa oleh Hawik adalah mobilnya sendiri. Bagaimana dengan kamu? Setelah Chloe berbicara, dia menatap Valentino dengan sinis. Lalu dia bersiap-siap masuk ke dalam mobil dengan lenggak-lenggok. Memaksakan ego menggunakan barang pinjaman, itu bukanlah hal yang dilakukan oleh seorang pria, kata Hawik. Lalu dia hendak pergi dengan mengendarai mobilnya. Valentino sudah membuat mereka tidak berkutik ketika berada di dalam klub kebugaran barusan. Tapi itu bukan masalah besar. Bukankah sekarang Valentino itu ingin melihatnya pergi dengan mengendarai mobil Prado? Tubuh Valentino yang sedang membungkuk ingin masuk ke dalam mobil itu berbalik, dia mengusap-usap hidungnya dan berkata, "Berhenti!" Pada dasarnya Valentino tidak ingin menggubris mereka, tapi mereka terus memancing. Valentino berpikir, kalau dirinya membiarkan Chloe dan Hawik pergi, maka kelak mereka akan semakin merasa sangat unggul di hadapan Angel. Karena kalian tidak tahu diri, maka kita bicarakan dengan benar. Sudahlah Valentino, kita pulang saja. Angel menghela napas dengan pelan. Valentino memang jago berkelahi, tapi ada hukum yang mengatur kehidupan sosial ini. Tinju tidak dapat mewakili segalanya. Hawik mampu membeli mobil Prado, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Tidak apa-apa, aku akan mengajarinya apa pria sesungguhnya. Valentino tersenyum datar. Kenapa? Kamu ingin mencoba mobil Pradaku? Hawik membalikkan badannya dengan tenang. Barusan kamu berkata kalau orang yang memaksakan ego menggunakan barang pinjaman bukanlah seorang pria, kan? Kata Valentino dengan nada yang dalam, dia menatap lurus kepada Hawik. Hawik tertegun, secara tidak sadar suaranya menjadi sedikit pelan. Bukankah seperti itu? Kalau begitu, apa kamu seorang pria? Benarkah ini adalah mobilmu? Wajah Valentino tampak sangat tertarik. Aku? Kamu? Siapa lagi kalau bukan milikku? Hawik merasa sedikit panik. Valentino tersenyum, sebenarnya mobil ini benar-benar miliknya. Tapi sepertinya Hawik tidak akan punya kesempatan untuk mengetahui itu lagi selamanya. Aku tidak ingin membongkar rahasiamu. Wajah Valentino terkesan penuh berarti. Sekali lagi Hawik tertegun usai mendengarnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tetap memilih untuk menahan diri dan tidak berani melanjutkan percakapan. Namun, Chloe tidak dapat menahan diri. Bongkar saja. Apapun yang kamu katakan, kami tetap mampu mengendarai mobil Prado. Sementara kamu hanya mampu mengendarai mobil BMW? Susah payah Chloe bisa berlagak di hadapan Valentino. Dia tidak akan mengalah begitu saja. Valentino menggosok-gosok hidungnya, dia mengeluarkan ponsel dan memencetnya untuk sesaat, lalu dia menatap Chloe dengan datar dan mengatakan, kalian sudah tidak bisa duduk di mobil Prado ini lagi. Kamu pikir siapa kamu? Kami bisa mengendarai mobil kami dengan sesuka hati, juga bisa menginjaknya dengan kaki. Kamu tidak bisa mengurusi kami walaupun kamu kenal dengan penjual mobil. Sambil berbicara, Chloe menendang mobil Prado dengan keras menggunakan ujung sepatu hak tingginya yang tajam. Wajah Hawik langsung memucat melihat permukaan mobil menjadi penyuk. Hawik membeli mobil ini dengan kontan. Paham dengan maksud dengan kontan? Kamu tidak akan paham. Ekspresi wajah Chloe tampak angkuh. Kenapa memangnya kalau dia menendang mobil hingga penyuk? Walaupun harus mengeluarkan uang beberapa juta rupiah untuk memperbaikinya, itu juga setimpal asalkan bisa menyombongkan diri di hadapan Valentino. Angel melihat kedua belah pihak mulai bersitegang lagi. Dia pun bergegas berjalan menghampiri ingin meleraikan mereka. Angel, dengarkan aku. Jika sekarang kita membiarkan mereka pergi, nantinya dia masih bisa menyombongkan diri di hadapanmu lagi. Pikirkan bagaimana perlakuannya terhadapmu sebelumnya. Valentino menatap Angel dengan wajah yang serius. Angel terbengong usai mendengarnya, tapi dia tetap mendengarkan perkataan Valentino. Mendadak dia tersadar kalau apa yang dikatakan Valentino itu tidak salah. Dulu Chloe menyombongkan hadiah mahal, kosmetik mewah di hadapannya. Kala itu Angel tidak ambil pusing, dia hanya merasa sebagai teman baiknya. Chloe hanya berbagi kebahagiaan dengan dirinya saja. Namun, setelah masalah yang terjadi hari ini, ditambah dengan masalah yang terjadi di klub kebugaran sebelumnya, Angel pun harus mengakui kalau apa yang dikatakan oleh Valentino itu benar. Percayalah,
aku bisa mengatasi ini. Valentino mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk pundak Angel. Ya. Angel terdiam beberapa lama berdiri di sebelah Valentino. Tidak bisakah kalian duduk diam saja di dalam mobil BMW? Kata Chloe kepada Valentino dan Angel hingga mereka masuk ke dalam mobil. Paling tidak aku bisa duduk di dalam mobil BMW, tapi kalian benar-benar tidak bisa duduk di dalam mobil Prado ini lagi. Sekilas Valentino melirik Chloe dengan datar, beberapa menit sudah berlalu. Seharusnya Pak Hendrik di sana sudah mengurusnya, kan? Chloe tertawa terbahak-bahak hingga sedikit kehabisan napas, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling menggelikan di dunia ini. Hawik, kamu dengar itu? Haha, bisa-bisanya dia berkata kita tidak bisa duduk di mobil Prado ini lagi. Kamu buka pintu mobil itu sekarang juga. Aku akan tunjukkan padanya. Hawik juga merasa sedikit tidak senang. Tidakkah Valentino ini terlalu percaya diri? Bagaimanapun juga, kunci mobil ini ada di tangannya. Valentino bisa apa? Baik. Sekarang juga kita duduk agar orang kuno sepertinya bisa melihat. Hawik mengeluarkan kunci mobilnya sambil berbicara. Jarinya sudah menempel pada tombol buka kunci. Tepat pada saat ini, ponsel Hawik pun berdering. Awalnya dia tidak ingin menjawabnya. Tapi tubuhnya langsung bergemetaran begitu melihat nama orang yang menelponnya, dia bergegas mengangkatnya dengan sepasang tangan. Bahkan gerakan ingin membuka kunci mobil pun terhenti. Ekspresi wajahnya terlihat begitu menyanjung dan menjilat. Wah, Kak Koordinata, kenapa Anda menelponku sekarang? Ujar Hawik dengan wajah yang penuh menyanjung. Bagaimana mungkin Hawik tidak menghormatinya? Orang itu adalah kepala departemen pembelian di Maple Rain Real Estate, yang merupakan ketuanya sendiri. Namun, Hawik adalah orang yang pandai berbicara, sehingga hubungannya dengan pengawas Koordinata tidaklah buruk. Apa yang telah kamu lakukan? Tanya pengawas Koordinata tanpa basa-basi, nada bicaranya dingin dan terdengar sangat tegas. Aku kenapa? Hawik pun bingung. Bab 43 ternyata Valentino adalah tuan muda yang kaya raya itu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan dan aku tidak ingin menjelaskannya padamu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang, tapi segera keluarlah dari mobilmu dan tinggalkan saja di situ. Aku akan menyuruh orang untuk mengambilnya. Ujar pengawas Koordinata dengan nada suara yang acuh tak acuh dan tanpa emosi. Apa? Keringat dingin membasahi tubuh Hawik. Situasi macam apa ini? Padahal Hawik sudah mengatakan dengan baik-baik kepada pengawas Koordinata saat meminjam mobil ini. Dia sudah mengendarainya selama 2 hari, jadi kenapa tiba-tiba disuruh kembalikan? Jangan-jangan pengawas Koordinata sudah tahu bahwa mobilnya ditendang oleh Chloe. Bisa jadi seperti itu. Maple Rain Real Estate terkenal sangat berkuasa di kota Neo. Mereka bisa mengetahui segala sesuatunya dengan mudah. Kebencian pun merayapi hati Hawik begitu terpikirkan akan kemungkinan itu. Semua ini salah Chloe si wanita ini. Tolong dengarkan aku dulu, pengawas Koordinata. Aku memang menggores mobilmu sedikit, tapi sekarang akan segera aku perbaiki. Aku juga akan memberikan uang sebagai kompensasi. Hawik melirik ke arah Valentino dan yang lainnya, lalu menolehkan kepalanya sedikit dan berujar dengan suara rendah di telepon. Dia masih tidak ingin Valentino dan yang lainnya mengetahui bahwa mobil ini adalah mobil pinjaman. Kamu pikir perlu memberikanku kompensasi? Perusahaanlah yang memberikan mobil itu kepadaku. Jadi kamu harusnya memberikan kompensasi kepada perusahaan. Tidak usah banyak bicara lagi denganku sekarang. Cepat hentikan mobil itu dan jangan mengendarainya lagi. Seru pengawas Koordinata di telepon. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Lelucon apa ini? Apa mungkin masalah yang bisa membuat Presdir Hendrik turun tangan adalah perkara kecil? Sebenarnya Hawik terlibat dalam masalah besar seperti apa? Dasar dungu. Hawik bisa mendengar bisikan kesal dari ujung telepon sana. Lalu pengawas Koordinata pun menutup telepon itu. Sekujur tubuh Hawik menjadi lemas setelah mendengar nada sambung yang terputus dari ponselnya. Persis seperti kata Valentino. Mereka sudah tidak bisa menggunakan mobil ini lagi. Mereka benar-benar tidak bisa menaiki mobil Prado ini lagi. Dia sama sekali tidak berani tidak mematuhi pengawas Koordinata meskipun atasannya itu tidak berada di tempat kejadian. Dia tidak akan berani melanggar perintah pengawas Koordinata selama dia masih ingin bekerja di Maple Rain Real Estate dan mengetahui bagaimana cara kerja Maple Rain Real Estate. Ucapan Valentino ternyata tepat. Namun, bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan dia adalah seorang peramal. Hati Hawik terasa campur aduk. Dia mematikan ponselnya dalam diam dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Tatapannya tampak kosong. Hawik, kenapa kamu malah melamun? Cepat buka pintu mobilnya. Aku ingin menunjukkan kepada para orang kampungan ini bahwa aku bisa menaiki Prado ini. Chloe menjulurkan tangannya untuk menarik gagang pintu mobil sambil mendesak Hawik. Hawik pun menoleh dan menatap Chloe dengan tatapan yang getir. Dia terdiam sejenak dan berkata, Chloe, kita sudah tidak bisa menggunakan mobil ini lagi. Apa? Chloe terdiam sesaat, lalu berujar sambil tertawa. Lelucon apa yang sedang kamu katakan, Hawik? Kamu sengaja bilang begitu karena ingin mempermainkan para orang kampungan ini, bukan? Aku sedang tidak bercanda. Sialan. Kubilang, kita tidak bisa lagi mengendarai mobil ini. Amarah Hawik meledak dan dia membentak Chloe. Chloe sontak menjadi ketakutan. Tangannya perlahan melepaskan gagang pintu dan dia menatap Hawik dengan sorot tercengang. Sedangkan Valentino hanya berdiri di tempat dan menonton pertunjukan bagus ini dengan sorot pandangan yang terlihat senang. Angel sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Chloe dan Valentino, lalu matanya nampak terkejut.
Apa yang telah Valentino lakukan? Jelas-jelas Hawik memiliki kunci mobil di tangannya, tapi sekarang dia malah bilang mobil itu tidak bisa dikendarai lagi. Bukankah ini terlalu aneh? Dia barusan juga mengangkat sebuah panggilan telepon. Apakah ada percakapan dalam panggilan itu yang menentukan Hawik bisa mengendarai mobilnya atau tidak? Inti permasalahannya adalah meskipun orang di ujung telepon itu memang bisa melakukannya, bagaimana Valentino bisa mengetahuinya? Angel merasa sangat kebingungan. Hawik, sebenarnya ada apa ini? Tanya Chloe sambil menatap Hawik dengan dingin. Mobil ini. Hawik benar-benar tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah mobil pinjaman, tapi dia tidak bisa menemukan alasan lain untuk menjelaskan situasinya sekarang. Hawik tidak bisa mengatakan apapun, jadi Valentino dengan senang hati menjelaskannya. Sederhana saja, itu karena dia meminjam mobil ini. Jadi, kalian tidak bisa menaikinya sekarang karena pemilik mobilnya ingin menggunakannya. Chloe melirik Valentino dengan sorot tercengang, lalu menatap Hawik dengan marah. Mustahil. Hawik, kamu membohongiku. Apa yang dia katakan itu benar? Hawik mau tidak mau mengakuinya karena tahu masalah ini sudah tidak bisa lagi ditutupi. Chloe sontak menutup mulutnya, entah perasaan seperti apa yang mengisi benaknya. Angel juga merasa sedikit terkejut. Jangan-jangan Valentino memang bisa meramal. Lucu. Benar-benar lucu. Gumam Chloe pada dirinya sendiri. Padahal dia masih mengejek Valentino 2 menit yang lalu, mengatakan bahwa pria sejati tidak akan memaksa ego dengan mobil pinjaman. Sekarang, mana mungkin dia berhak mengatakan hal seperti itu? Ternyata mobil Prado ini juga pinjaman. Ayo, kita hanya bisa menaiki BMW ini. Valentino tidak ingin membuang-buang waktu di tempat ini, jadi dia segera membawa Angel naik ke mobil. Chloe dan Hawik hanya bisa berdiri diam di tempat sambil menatap Valentino mengemudikan mobil birunya pergi. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan sekarang. Amarah Chloe entah kenapa tersulut melihat kedua orang yang berada di dalam mobil BMW dengan atap yang bisa terbuka itu. Apa yang bisa kamu banggakan, Valentino Wijaya? Memangnya kenapa kalau Hawik meminjam mobil ini, kamu tetap tidak bisa lebih baik darinya? Bukankah kamu juga meminjam mobil itu? Kuberitahu, ya? Maling, jangan teriak maling. Chloe berdiri diam di tempat sambil berseru dengan marah ke arah Valentino dan Angel. Aku tidak tahu apakah kalian itu maling, tapi aku bukan maling. Valentino pun menghentikan mobilnya, menjulurkan tangannya dan membuka dashboard, lalu mengeluarkan satu set dokumen dan melemparkannya. Plak! Setumpuk kertas berwarna putih mendarat di sisi kaki Chloe. Valentino kemudian mengemudikan mobilnya pergi, lampu belakang mobilnya yang berwarna merah terang terlihat semakin mencolok. Chloe berjongkok perlahan dan mengambil dokumen itu. Hawik juga berjalan menghampiri untuk melihat isi kertas-kertas yang Valentino lemparkan. Ternyata itu adalah nota pembelian mobil. Nama yang tertera di kolom pembeli mobil jelas-jelas tertulis sebagai Valentino Wijaya. Kedua orang itu langsung mematung. Ternyata mobil BMW itu adalah milik Valentino sendiri dan bukan mobil pinjaman. Chloe menurunkan pandangannya lagi dan melihat sederet nama yang tidak asing di bagian kolom penjual. Siska. Nama yang tertera di situ adalah Siska. Ternyata BMW itu dibeli dari Siska. Chloe akhirnya mengerti kenapa Siska memberitahunya bahwa Valentino adalah orang yang sama sekali tidak bisa diprovokasi. Ternyata pria itulah orang yang mengeluarkan uang tunai senilai ratusan juta. Valentino ternyata adalah tuan muda kaya raya yang Siska katakan. Saat itu, dia bahkan ingin menjalin hubungan dengan si tuan muda yang kaya raya. Seandainya saja dia berhasil, mana mungkin akan ada kejadian seperti hari ini. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menyangka bahwa tuan muda yang kaya raya itu adalah suami pecundang Angel, Valentino. Chloe sontak merasa panik begitu mengingat semua perbuatannya terhadap Valentino. Hawik, apa kamu tahu seberapa besar kamu telah menyakitiku? Chloe berujar dengan dingin, lalu berbalik badan dan memanggil taksi. Dia melaju pergi sambil tetap membawa nota pembelian mobil itu. Kalau saja Hawik tidak memberitahunya bahwa hari ini pasti bisa mempermalukan Valentino, dia tidak akan meminta Angel membawa Valentino ke sini. Tamat sudah, sekarang tidak ada apa-apa lagi.